Welcome to Satrio Mindset. Tanpa tepuk tangan, bagi sebagian orang, apalagi petinggi, adalah penderitaan. Ini karena tepuk tangan sering dikonotasikan sebagai penghargaan. Tepuk tangan adalah pengakuan atas prestasi kinerja yang luar biasa. Tepuk tangan adalah simbol kesuksesan. Kegempitaan dalam tepuk tangan adalah simbol penghargaan atas pencapaian yang dirasakan oleh para pemberi tepuk tangan. Oleh karena itu, hidup dalam kesunyian tanpa tepuk tangan dari orang di sekitar adalah sebuah kengerian yang tak ingin dialami oleh banyak orang. Begitu kuatnya pengaruh tepuk tangan, banyak orang yang mencari tepuk tangan sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan aktivitasnya. Tepuk tangan adalah key performance indicator yang secara kasat mata dianggap sebagai ukuran yang sebenarnya. Ketika orientasi tepuk tangan ini sudah menjadi fokus, banyak orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tepuk tangan berapapun harganya dan bagaimanapun caranya. Orientasi yang sedemikian kuat akan terpancar dalam perilaku yang sangat kentara, sehingga hasil akan mengalahkan proses. Kebenaran dan kebaikan bagi masyarakat luas dikalahkan oleh kepopuleran pribadi dan organisasi. Ketenaran mengalahkan misi. Kalau sudah begini, hidup menjadi bias. Lampu sorot dan panggung menjadi idaman. Tanpa sinar terang dan tepuk tangan, hidup menjadi hambar. Para wakil rakyat di Senayan sangat gemar menjadi populer untuk hal yang sepele, tetapi tak berani bertindak kontroversial untuk hal yang sangat penting. Banyak kasus diungkap dengan hebat lewat debat yang sudah melebihi kepantasan, tetapi akhirnya berujung pada kompromi yang tak jelas. Silent is golden untuk hal esensial, seperti soal pelecehan hak beragama dengan penutupan tempat beribadah, tetapi bersikap noisy is diamond untuk hal sepele yang bisa mendatangkan ketenaran. Para pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lokal, sibuk mencari proyek untuk kepentingan pilkada tanpa memikirkan pengorbanan yang seharusnya dilakukan hari ini untuk menyongsong masa depan. Mereka tidak berani menerobos kebuntuan pembebasan lahan dengan kebijakan yang tegas agar 5 tahun mendatang infrastruktur sudah terbangun. Mereka tidak berani berperan sebagai penabur benih dan koki di dapur. Semua ingin menjadi pemetik hasil dan pembawa nampan. Terjadi perebutan siapa yang akan menggunting pita dan membubuhkan tanda tangan prasasti. Akibatnya, roda pembangunan sangat berorientasi pada hasil jangka pendek. Jangankan perencanaan pembangunan 25 tahun, 10 tahun saja sudah dianggap wacana omong kosong. Para petinggi perusahaan dengan bangga memasang iklan seremonia dan advertorial di media elektronik yang biayanya kadang sepadan dengan program Corporate Social Responsibility. Mereka berupaya mendapatkan aplaus di tingkat dunia sebagai Green Corporation, padahal praktik pertambangan dan pertaniannya membuat alam merana. Mereka memberi bantuan sosial kepada korban bencana alam dengan jumlah yang spektakuler, sehingga layak mendapatkan rekor muri. Padahal, karyawan yang sehari-hari bekerja keras mengumpulkan pendapatan sen demi sen tidak mendapat upah dan tunjangan yang layak. Tenar di luar, tetapi tega di dalam. Tepuk tangan di luar, tetapi tepuk dada di dalam. Sungguh ironis. Pertanyaannya adalah, apakah di dunia yang sangat materialistis dan mengagungkan ketenaran dengan segala macam kontes idol ini masih mampu menyisakan spesies langka, manusia yang hidup dengan orientasi tanpa tepuk tangan? Ternyata,
Masih banyak orang yang mampu hidup tanpa tepuk tangan atau tidak mencari tepuk tangan sebagai fokus utamanya. Gandhi misalnya. Ia adalah tokoh yang berkarya tanpa memikirkan aplaus bagi dirinya sendiri, asalkan India bisa menjadi negara yang maju. Ketika India sekarang mampu menjadi penopang BRIC, tepuk tangan masyarakat internasional tertuju pada Gandhi yang membawa fondasi kemandirian India. Gus Dur diakui sebagai bapak bangsa bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena karyanya yang besar yang dihormati oleh kawan dan lawan. Ia memang sering dianggap kontroversial karena ia tak mau sekadar berjalan dengan mainstream yang tak memberi maslahat bagi semangat persatuan, pluralisme, dan kebangsaan. Ia melawan siapa saja yang mau membelenggu pluralisme. Ia membela orang kecil. Ini yang berbeda dengan banyak pemimpin yang hanya suka membeli orang besar. Ia berani melawan arus sekedar mengingatkan bahwa bangsa ini perlu pemikiran baru. William Suryajaya membuat kejutan dengan merelakan Astra lepas hanya untuk menyelamatkan nasabah Bank Suma. Langkah ini membuat orang di sekelilingnya yang tidak ingin ia melego perusahaan yang didirikannya dari nol mengelus dada. Tepuk tangan bergempita dari seluruh nasabah Bank Suma ketika yakin bahwa uangnya akan kembali. Om William telah menorehkan sejarah bahwa tanggung jawab adalah hal hakiki yang tidak boleh dikalahkan dengan kepemilikan materi. Menjadi manusia yang tidak haus tepuk tangan membuat hidup lebih mudah, lebih nyaman, dan mengalir. Dengan demikian, aktivitas didasarkan pada misi dan prinsip. Keheningan membuat manusia bisa tersenyum bahagia ketika melihat karyanya membahagiakan orang lain. Aktivitasnya mencerahkan pikiran orang lain. Sapaannya membuat orang lain lebih berarti, bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Jika demikian, hanya soal waktu tepuk tangan akan diterima. Kalau tidak di dunia, di akhirat sudah pasti. Mau cari yang mana?